pada hari ini saya akan mensimulasikan materi pembelajaran kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Saya berharap teman-teman bisa berperan sebagai siswa kelas 2 sebagaimana mestinya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, anak ibu silahkan dilihat kondisi kelasnya. Jika ada sampah yang berserakan, silahkan dibuang ke tempat sampah dan dirapikan tempat duduknya supaya kita nyaman untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Rapi tempat duduknya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebagai bentuk apresiasi Ibu kepada Fauziah karena sudah datang lebih awal. Hari ini Ibu minta kepada Fauziah untuk memimpin doa. Kepada Fauziah, Ibu persilahkan. Iya, Bu. Ya, teman-teman, tempat duduk siap. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, coba anak Ibu tengok teman di samping kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Wah, bagus ya. Alhamdulillah, anak Ibu semuanya hadir. Kita harus selalu bersyukur karena kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak Ibu, silakan berdiri dalam posisi siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot Proklamasi sedia berbantu. Oke, anak Ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Nah, sekarang untuk menambah semangat anak Ibu melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita yel-yel dulu ya. Oke, sudah kelihatan di layarnya, Nak? Sudah, Ibu. Oke. Kalau Ibu bilang semangat pagi, anak-anak Ibu jawabnya pagi, semangat. Bisa? Bisa, Bu. Kalau tepuk PPK, anak Ibu sudah tahu ya? Tahu, Bu. Sekarang dengarkan instruksi dari Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke. Oke, bagus sekali ya. Sepertinya anak Ibu udah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang coba anak Ibu amati gambar yang ada di depan ini. Nah, ini adalah gambar bumi. Kemudian turun rintik-rintik air. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana keadaan cuaca di daerah kita belakangan ini ya, anak-anak? Hujan, Bu. Nah, kita belakangan ini sering turun hujan ya. Nah, kalau hujan sering turun, apa bencana yang sering terjadi? Banjir, Bu. Longsor kemarin, Bu. Banjir, Bu. Longsor. Itu bencana yang terjadi kalau
sering turun hujan. Nah, untuk kegiatan literasi kita pada pagi ini, Ibu sudah menyediakan sebuah berita aktual berkaitan dengan hujan, banjir, dan dampaknya terhadap lingkungan. Akan anak Ibu simak. Pasca dilanda hujan lebat, pantai Padang, Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi lautan sampah. Sampah kiriman dari hulu sungai yang sebagian besar adalah sampah rumah tangga tidak bisa selesai dibersihkan dalam jangka waktu 1 hari. Pasca hujan lebat, air laut di pantai Padang berubah warna menjadi lebih kehitaman dan mengeluarkan aroma menyengat. Ikon wisata unggulan kota Padang ini berubah menjadi lautan sampah. Sampah yang didominasi oleh sampah plastik rumah tangga ini merupakan sampah yang terbawa dari hulu sungai yang menumpuk karena terjangan hujan deras. Oke, anak Ibu sudah menyaksikan videonya? Sudah, Bu. Siapa anak Ibu yang bisa menceritakan apa ya isi berita tadi? Banyak sampah, Bu. Iya, kalau anak Ibu siapa yang mau menyampaikan pendapat, angkat tangan ya, biar terdengar jelas apa yang disampaikan. Oke, silakan Dewi. Banyak sampah, Ibu. Jadi tercemar, Ibu. Bau itu, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Ada banyak sampah, lingkungan menjadi tercemar. Oke, siapa lagi yang bisa menceritakan apa isi berita tadi? Oke, coba Nilam. Iya, Bu. Karena kebanyakan orang buang sampahnya sembarangan, Bu. Sehingga sampahnya itu perginya ke laut. Nah, dari air laut itu nanti dibawanya sama ombak keluar lagi, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, ini adalah kondisi di Pantai Padang, di daerah tempat tinggal kita ya. Nah, ini akibat siapa? Ada yang tahu? Iya, Bu. Akibat dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, jadi kegiatan literasi kita pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, coba Anak Ibu lihat ini ya. Ini adalah kondisi Pantai Padang di saat hujan turun. Ya. Nah, kondisi lingkungan ini bagaikan tubuh yang tengah menderita penyakit. Nah, kondisi lingkungan yang sudah parah ini membuat sejumlah bencana terjadi dan menimpa seluruh makhluk hidup. Menimpa manusia, menimpa hewan-hewan yang ada di laut, dan orang-orang yang berada di sekitar pantai. Nah, untuk itu kita harus menyembuhkan kondisi lingkungan ini. Seperti halnya kita menyembuhkan tubuh kita ketika sedang sakit. Nah, bagaimana caranya kita menyembuhkan kondisi lingkungan ini? Ada yang tahu? Tidak buang sampah sembarangan, Ibu. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini, kita akan belajar materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah, Ibu harapkan anak Ibu setelah belajar hari ini dapat menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, menganalisis kosakata, dan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, serta menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah, menganalisis serta menyimpulkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ya. Nah, adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, nanti Ibu akan memberikan masalah. Nanti anak Ibu bersama teman-teman di kelompoknya mendiskusikan solusi dari permasalahan tersebut. Anak Ibu bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, nanti anak Ibu juga akan mempresentasikan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang telah anak Ibu selesaikan. Nah, di akhir pembelajaran nanti kita akan mengadakan evaluasi dan Ibu akan memberikan reward untuk siswa yang aktif selama belajar dan kelompok yang aktif selama presentasi dan diskusi. Nanti hadiahnya
Ibu akan memberikan bintang emas. Ya, anak ibu sudah semangat untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, oke, kalau ibu bilang mana semangatmu? Karena ibu Ini jawabnya semangat. ini semangatku. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sudah mulai semangat semuanya ya. Ya, Oke, Bu. kita lanjutkan. Oke, coba anak-anak ibu lihat. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Kelas yang kotor. Kelas Bu. Bu. Ya bagus. Elia, ini gambar apa Elia? Kelasnya kotor, Bu. Kelasnya Berserakan kotor. buku. Pot bunganya jatuh. Bu. Iya, bagus sekali Elia ya. Kelasnya kotor, pot bunganya berserakan, sampah di mana? Mana, Bu? Nah, kira-kira apa ya penyebabnya kenapa kelas ini bisa kotor? Tidak dibersihkan, Bu. Iya, bagus. Kemarin, Bu. Ya, sampahnya tidak dibuang, Bu, di tong sampah. Nah, Bu. Iya, siapa yang piket kemarin? Medi, Bu. Medi, Bu. Medinya- kemarin, Bu. Dia pulang aja. Iya, cepat-cepat Jadi lari sering nggak pulang, piket, Bu. Bu. Sering lari, Bu. Iya, lari Iya. pulang tuh, Bu. Iya, Medi enggak piket kemarin, nak? Piket, Bu, tapi buru-buru piketnya, Bu. Oh iya, besok piketnya harus bersih lagi ya, Medi ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita tidak bersih dalam membersihkan kelas, nah ini akibatnya ya. Nah, kira-kira apa ya solusi yang bisa kita lakukan supaya kelas kita menjadi bersih? Kita sapu, Bu. Sapu, Bersihkan, Bu. Rapikan, Dipel. Bu. Piket bisa, Bu. Piket kelas, bagus sekali anak ibu ya. Nah, sekarang ibu ada sebuah teks. Ibu minta kepada Dewi untuk membacakan teksnya. Anak ibu yang lain simak ya. Iya, Bu. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Oke, terima kasih Dewi. Sama-sama, Ibu. Oke, anak ibu sudah paham dengan isi ceritanya? Udah, Bu. Paham, Ibu. Oke. Nah, sekarang coba anak ibu cari kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak bersih dari teks ini. Oke, silakan dicari dulu. Mana ya kosakatanya? Sampah, Bu. Debu, Ibu. Kuman, Oke, Bu. bagus. Anissa, apa kosakata yang Anissa temukan di sini? Sampah, Bu. Iya, bagus Anissa, ada sampah. Elia, apa kosakata yang ditemukan dari teks Elia? Debu, Bu. Debu. Yang lain? Penyakit, Bu. Iya, bagus Nova, penyakit. Anak ibu yang lain? Kuman, Ibu. Kuman. Iya, Batuk, Bu. bagus nih. Batuk. Kuman. Ada Kuman. batuk. Nah, sekarang kita sudah mengumpulkan kosakata dari teks yang sudah dibaca tadi. Ada penyakit, ada sampah, nyamuk, debu, kuman, dan kotor. Nah, sekarang siapa anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu artinya penyakit? Gangguan pada tubuh, Bu. Iya, bagus Elia ya. Penyakit adalah gangguan pada tubuh. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa arti dari sampah? Kotoran, Bu. Iya, bagus Fauziah ya. Sampah itu sama dengan kotoran atau benda yang sudah tidak terpakai. Terpakai. Oke, selanjutnya nyamuk. Siapa yang tahu apa itu arti nyamuk? Hewan yang suka gigit kita, Ibu. Iya, bagus. Nyamuk itu adalah hewan yang suka menggigit manusia.
manusia. Ya, biasanya nyamuk itu bentuknya kecil ya. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa arti dari debu? Kotor Ibu. Serbuk halus, Bu. Iya, bagus Nova ya. Debu itu adalah serbuk halus berupa kotoran. Berikutnya, kuman. Siapa yang tahu apa itu kuman? Penyakit, Bu. Penyakit. Penyakit. Ibu, bisa buat penyakit, gatal Bu. itu, Bu. Binatang kecil, Bu. Iya, bagus. Kuman itu adalah binatang kecil yang bisa menimbulkan Penyakit. Yang terakhir, kotor. Siapa yang tahu apa itu arti dari kotor? Tidak bersih, Bu. Iya, Tidak bersih, Bu. bagus anak ibu ya. Kotor itu artinya adalah tidak Tidak bersih. Oke, sekarang kita lanjut. Apakah anak ibu malu punya sekolah yang kotor? Malu, Ibu. Malu ya, malu kita kalau punya sekolah yang kotor. Nah, bagaimana caranya supaya lingkungan sekolah kita menjadi bersih? Kita bersihkan, Bu. Kita bersihkan, Ibu. Sama-sama. Kita sapu. Gotong royong, Bu. Pel, Ibu. Gotong royong, Ibu. Ya. Iya, jawabannya beragam. Ada yang mengatakan gotong royong, ada yang menjawab membersihkan. Itu jawabannya betul semua ya. Sekarang Ibu punya sebuah gambar. Coba nah Ibu amati gambar yang ada di depan ini. Kira-kira apa ya kegiatan pada gambar ini? Bersama membersihkan Bersihkan itu, kelas, Bu. Iya, kegiatan Gotong royong itu, Bu. kelas. Mereka bergotong royong. Coba anak Ibu temukan apa keberagaman yang ada pada gambar? Rambutnya. Rambutnya keriting kan, Iya. Bu. Warna kulitnya, Bu. Ada yang berjilbab, ada yang perempuan tidak, dan Bu. Ada yang berjilbab. Ada laki-laki, Bu. Ada perempuan. Iya, bagus. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu keberagaman yang ada di sekolah Siti. Ada yang berbeda agama, ada yang beragam warna kulitnya, dan mereka juga beragam dalam pembagian tugas. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat meja, dan ada yang membersihkan kaca. Sampai di sini ya, Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Paham, Bu. Bu. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa manfaatnya kita bersatu dalam keberagaman? Pekerjaan lebih Cepat mudah, selesai, Bu. Bu. Iya, bagus sekali pekerjaan menjadi cepat Selesai. Iya. Jadi apa maknanya bersatu dalam keberagaman itu? Apa maknanya? Karena Ibu ada yang tahu? Hidup damai, Bu. Iya, bagus Nilam ya. Hidup damai. Rukun, Jadi Bu. bersatu dalam keberagaman itu adalah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pribadi, Bu. Oke, masih semangat anak Ibu? Semangat, Bu. Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Ya, kita akan membagi anak Ibu ke dalam dua kelompok. Kelompok satu ada Detia, Aisyah, Elia, Anissa, dan Fauzia. Kelompok 2, Medi, Dewi, Deni, Nila, Nova, dan Bismi. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Di belakang Ya, LKPD ada bahan ajar yang bisa anak Ibu jadikan sebagai sumber dalam memecahkan permasalahan nanti. Oke, silakan anak Ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih Ya, waktu Bu. 15 menit ya untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan bekerja. Sudah, Bu. Sudah Sudah siap, Bu. selesai? Sudah, Bu. Apakah anak Ibu ada menemukan kendala dalam menyelesaikan permasalahannya? Tidak, Bu. Tidak. Apakah semua masalahnya dapat diselesaikan? Dapat, Bu. Wah, bagus anak Ibu ya. Semua masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Sekarang siapa yang mau tampil dulu? Saya, Bu. Kelompok 2. Saya, Bu. Kelompok 1, Bu. Oke, Satu, silakan kelompok 1. Kelompok 2 disimak ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan Detia. Dari LKPD yang pertama Ibu berikan ada gambar. Yang nomor 1, temukanlah permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut. Permasalahan yang terdapat keberagaman, Bu, atau perbedaan.
Lalu kedua, tentukan akar permasalahan yang ditemukan dari gambar tersebut. Berbeda-beda jenis kelamin, warna kulit, dan permainan yang disukai. Yang ketiga, tentukan alternatif solusi untuk pemecahan masalah, yaitu memupuk rasa persatuan. Yang keempat, solusinya yaitu memupuk rasa persatuan. Iya, Bu, bagus. dari hasil kelompok satu, ya. Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 lagi. Siapa yang mau membacakan kelompok 2? Medi, Bu. Iya, silakan Medi. Ya, Bu. Oh, Oke, mungkin Medi suaranya agak hilang ya. Mungkin teman di kelompok 2 yang lain yang bisa membantu Medi? Dewi, Bu. Iya, silakan Ini Dewi. ada itu, Bu, ada gambar sampah. Terus Iya. masalahnya itu lingkungan sekolahnya jadi kotor. Akar masalahnya itu banyak masalah yang berserakan, Ibu. Iya. Terus solusinya membersihkannya dengan membuang sampahnya di tong sampah, Ibu. Terus disapu, Ibu. Solusinya itu, Bu. Jadi kita harus membersihkannya, Ibu. Iya, bagus kelompok 2 ya. Apakah kelompok 2 ada menemukan kosakata dari teks yang dibaca? Ada, Ibu. Ada. Silakan dibacakan kelompok 2. Yang pertama, kotor, Ibu. Iya. Terus rapi, Ibu. Bersih. Terus lingkungan, Ibu. Itu kosakatanya, Bu, yang didapatkan, Ibu. Iya. Kalau membuat kalimat sudah selesai? Sudah, Ibu. Nilam, Ibu, Ya, yang oke, membacakan. Silakan dibacakan Nilam. Maaf, Ibu. Tadi tulisnya cepat-cepat. Nggak jelas tulisan 6, Bu. Oh, enggak jelas. Bisa, Bu. Tulisan Dewi ya? Ica bisa, Ya, Bu. ya. Ica. Ya. Nisa bisa, Bu, kalimatnya ya, Bu. Iya, iya Nisa. Ada contoh kalimat dari kata kotor yang pertama, Bu. Kelas 2 ini sangat kotor. Iya. Ya, Bu. Satu lagi, Bu. Iya, satu lagi. Yang kedua, kata lingkungan, Bu. Iya. Apa Aku kalimatnya? ingin ke lingkungan sekolah menjadi bersih, Bu. Iya, bagus kelompok 2 ya. Ya, Bu. sekarang- Satu, Bu. Nisa kelompok iya. satu. Oh, Nisa kelompok 1 ya? Oke, bagus Bu. kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada yang berbeda jawabannya? Ada, Ibu. Ada. Coba dibacakan, Nah. Tadi, Ibu, ada kosakata itu, Ibu, tentang keindahan, Ibu. Iya. Aku dan teman-teman selalu menjaga keindahan kelas, Ibu. Terus, yang lingkungan tadi kami juga beda, Ibu. Iya. Lingkungan sekolahku selalu bersih, Bu. Iya, bagus kelompok 2 ya. Nah, Iya, anak-anak Bu. Ibu semuanya sudah bagus. Nah, dari LKPD yang dikerjakan tadi, apakah ada anak Ibu yang tidak paham dengan permasalahannya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, sepertinya anak Ibu udah paham semua ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan yang kotor ini permasalahannya adalah karena siswa membuang sampah sembarangan. Jadi, alternatif solusinya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, anak Ibu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bu. Udah, Udah, Bu. Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siapa anak Ibu yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Lingkungan bersih dan sehat, Bu. Iya, bagus Elia. Lingkungan bersih dan sehat. Apalagi, Nah? keberagaman, Bu. Iya, bersatu dalam keberagaman. Bu. Jadi apa maknanya kita bersatu dalam keberagaman itu?
supaya kita damai, Bu. Iya, bagus. Supaya kita damai. Kita harus mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus mementingkan kepentingan bersama Bu. di atas kepentingan pribadi. Pribadi. Apakah anak ibu senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tenang, Bu. Nah, apa yang membuat anak ibu senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ada gambar, Bu. Gambarnya bagus, Bu. Gambarnya Ada video, Ibu. Ada nyanyi juga tadi, Bu. Oke, bagus ya. Ada enggak dari kegiatan pembelajaran hari ini yang membuat anak ibu tidak senang? Tidak, Bu. Ada, Bu. Tenang, Bu. Ya. Tadi Ibu, Nilam cepat-cepat Ibu nulisnya Ibu, jadi nggak tahu jawabannya. Iya Bu, Nilam tadi nak makan pagi Bu, tapi grogi tangan getaran tangannya tuh Bu. Oh, bergetar tangannya menulis ya Nilam ya. Jadi Iya, tulisannya Bu. nggak jelas. Oke, Iya Bu, karena Tahu menulis, Bu. Nilam Iya, telat besok. bangun tadi, Bu. Ya Bu, saya juga jauh di belakang nih Bu. Oh iya, jauh Kelihatan di di depan, belakang, Bu. Nak. Medi ganggu-ganggu tadi, Bu. Tarik-tarik Iya, jilbab iya. ya, Bu. Tadi jilbab Nilam Ibu, makanya tadi Nilam lama Bu nulisnya. Iya, jadi ada masalah tadi ya. Nilam tadi bergetar tangannya saat menulis. Besok Nilam makan lagi ketika berangkat sekolah ya. Iya Bu, tadi telat bangunnya Bu. Iya, besok Nilam jangan tidak telat sholat lagi, subuh Nak. tadi, Bu. Oke, nah Medi, besok jangan ganggu-ganggu temannya lagi ya Medi ya. Iya Bu. Mau pindah ke depan aja Bu. Oke, besok Ibu pindahkan Medi di depan lagi ya. Oke, nah sekarang untuk mengetahui kemampuan anak Ibu dalam memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi. Ya, Ibu akan membagikan soalnya, silakan anak Ibu kerjakan, langsung jawab di lembar evaluasi. Silakan bekerja. Ya Bu. Iya Bu. Bu, izin ke toilet, Bu. Ya, boleh. Silakan Nova, hati-hati ya. Ya, Bu. Jangan lupa disiram. Ya, Bu. Oke, sudah selesai, Nak? Udah Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan anak Ibu kumpulkan ke depan. Biar Ibu periksa hasil evaluasinya. Oke, Ibu periksa sebentar ya. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, anak Ibu nilainya bagus-bagus. Tidak ada yang berada di bawah KKM nilainya ya. Nah, untuk ke depan, ini harus dipertahankan lebih baik. Kalau kita serius memperhatikan guru menerangkan pelajaran, insya Allah ilmu yang diberikan oleh guru bisa kita terima dengan baik. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Iya Bu. Nah, karena anak Ibu sudah tuntas semuanya, untuk kegiatan pengayaan, anak Ibu silahkan baca buku halaman 54 untuk menambah wawasannya ya. Nah, tadi Ibu juga sudah berjanji kelompok yang paling aktif dan siswa yang paling aktif di kelas akan Ibu kasih bintang emas ya. Nah, bintang emasnya akan Ibu berikan kepada siswa yang paling aktif adalah Dewi. Selamat Dewi. Kita tepuk jempol untuk Dewi ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, sekarang Ibu akan umumkan kelompok yang paling aktif. Kelompok yang paling aktif tadi adalah kelompok 2. Kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Anak Ibu mau bernyanyi? Mau, Bu. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu daerah. Sekarang kita menyanyikan lagu Jangan Membuang Sampah yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Oke, anak Ibu semua bernyanyi ya. Ya, Bu. Sampah, sampah di mana-mana. Ayo, ayo, bersama-sama. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, bagus anak Ibu. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari lagu tadi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampah pada tempatnya, Bu.
Iya, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari lagu tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita juga harus saling bersatu dalam keberagaman. Ya, karena tadi kita sudah belajar makna bersatu dalam keberagaman. Oke, sampai di sini anak ibu paham? Paham. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada Nilam untuk memimpin doa. Pada Nilam, Ibu persilahkan. Baik teman-teman, duduk siap. Baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu langsung pulang ya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, yang menjadi observer adalah Ibu Deni duluan. Iya, ya? Ibu. Setelah itu Ibu Detia. Iya, Ibu. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Baiklah, saya Deni Mulyani Hanas, sebagai observer dari Nailu Saida. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat bagus untuk Ibu Nailu. Saya sangat terkesan dengan pembelajarannya, Ibu. Sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk tampil karena tidak ada sedikit pun kegrogian di wajah Ibu Nailu ini. Ya, Ibu. Baiklah, Bu. Dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, Deni sudah melihat Ibu sudah sangat baik dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Ibu tadi memberikan salam, sudah ada, mengkondisikan peserta didik juga ada, terus melanjutkan kegiatan dengan doa juga ada, kemudian dengan lagu, kemudian ada yel-yel semangat pagi dan tepuk P3K, itu sudah sangat baik. Kemudian di apersepsi, Deni juga sangat memberikan apresiasi yang luar biasa karena Ibu mengangkat tentang literasi bencana Pantai Padang gitu. Jadi betul-betul aktual dan ada beberapa permasalahan di sana. Ada tadi berita tentang Pantai Padang, kemudian ada foto Pantai Padang. Jadi di apersepsinya ada beberapa permasalahan aktual gitu. Jadi itu sudah sangat baik menurut Deni, Bu. Kemudian Ibu juga melanjutkan ada analoginya sudah sangat baik tadi, bagaikan tubuh jika berpenyakit gitu dengan pantainya, itu sudah sangat baik analoginya, Bu. Kemudian pada fase-fase PBL-nya Ibu, orientasi peserta didik pada masalah, itu tadi Ibu menampilkan gambar tentang kelas kotor, ada teks tentang untuk kosakata ya Ibu, terus ada keberagaman juga sudah baik mengorientasikan masalahnya, Ibu. Kemudian pada fase kedua itu mengorganisasikan peserta didik juga sudah sangat baik, Bu. Kemudian untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya juga sangat baik. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi juga sudah sangat baik. Kemudian kegiatan penutupnya juga semuanya terlaksana, Ibu. Terus yang menjadi kesan yang sangat dalam untuk Deni, Ibu Nailu ini kemampuan penggunaan bahasanya sangat bagus gitu, jadi tidak berulang-ulang gitu. Jadi penggunaan bahasanya benar-benar baik secara lisan maupun secara tulis. Juga media pembelajaran yang disajikan juga sangat menarik karena ada gerak-geraknya gitu, Bu. Tidak statis aja atau diam aja. Kemudian saran dari Deni, Bu, tadi mungkin sudah dipersiapkan, tapi mungkin lupa saja gitu, Bu. Di fase ke-2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kan Ibu Nailu tadi membagikan LKPD. Apakah ada tadi tanya jawab tentang LKPD-nya, Ibu?
Iya, itu lupa tadi, Bu. Iya, ya mungkin karena lupa saja ini, Bu. Kemudian saat Ibu sudah membagikan LKPD, Denny dengarnya tadi langsung ditanyakan apakah sudah selesai gitu. Jadi membimbing penyelidikannya kurang terlihat gitu, Ibu. Apakah ada tadi, Ibu? Ya, mungkin tadi dalam melakukan pembimbingannya tadi itu lebih mengarahkan siswa untuk mencari sendiri. Jadi mungkin dari gurunya kurang ya, Bu ya. Ya, itu Ya. mungkin sedikit Ibu. Terus mungkin karena ini kita peer teaching, jadi penilaian prosesnya kurang terlihat. Mungkin kalau nanti di kelas sudah terlihat kalau prosesnya ya Bu. Misalnya saat membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mungkin Ibu membawa rubrik prosesnya gitu Ibu. Mungkin karena ini peer teaching aja kali ya Bu, kan nggak mungkin ngangkat-ngangkat kayak gini. Mungkin di kelas nanti bisa dibawa penilaian rubrik proses pembelajarannya gitu, Ibu. Ya. Terima kasih masukannya Bu Denny. Iya, terus suasana pembelajaran juga menyenangkan. Saya Denny yang sebagai murid yang pura-puranya aja merasa pembelajaran Ibu Nailu selenggarakan sangat menyenangkan. Denny saja senang mengikutinya gitu, Bu. Orang dewasa, apalagi nanti anak-anak gitu. Jadi ya, terus yang sangat baik itu mungkin Denny juga harus meniru penggunaan bahasa Ibu itu sangat baik menurut Denny, tidak bolak-balik, jelas gitu, Bu. Ya. Sekian Ibu Nailu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak. Saya Detiat Yuna, observer Ibu Nailu Saada. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat Ibu Denny. Ibu Nailu sudah sangat bagus dalam penampilannya hari ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi Ibu Nailu, penggunaan tipeknya sudah sangat baik sekali. Serta juga sudah nampak mengiring anak pada permasalahan dan menemukan solusi permasalahannya. Dan juga sudah mampu membuat kelas semenarik mungkin dengan berbagai macam gambar yang Ibu Nailu tampilkan, dan juga ada tadi nyanyi di akhir pembelajaran. Di sini ada sedikit saran Bu Nailu, cuman tadi pas di KD-nya saya lihat tujuannya yaitu Bu Nailu kan membahas tentang kosakata, tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Cuman tidak nampak tadi membahas kosakata tentang lingkungan sehat. Nah, serta tadi pas di pembelajaran kelompoknya sedikit tadi Bu Nailu kurang memberi reward seperti tepuk tangan, bagus sekali pas kelompok menampilkan LKPD-nya di depan. Dan tadi juga tidak nampak Bu Nailu menanyakan bagaimana pendapat kelompok lain. Mungkin hanya itu sedikit saran. Selanjutnya selebihnya Bu Nailu sudah bagus sekali. Bagus dari saya kemarin. Terima kasih, mungkin hanya itu Bu Nailu. Terima kasih Bu Detia. Oke, wah, ini perlu dikasih aplaus ya.